Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai ukuran kinerja yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Sri Devi Oktavia, dan rekan-rekan saya, Asrizal Ardinata, Devra Janesti, Devira Wahyuni, Eva Kristina, Jessica Aprilia, Irene Tasya, Olivia Sepnita, dan Ramona Melinia. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ukuran kinerja. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Pada dasarnya, pengertian kinerja dapat dimaknai secara beragam. Beberapa pakar memandangnya sebagai hasil dari suatu proses penyelesaian pekerjaan, sementara sebagian yang lain memahaminya sebagai perilaku yang diperlakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan dari sistem ukuran kinerja adalah ukuran membantu menerapkan strategi. Untuk mengimplementasikan atau menerapkan sistem semacam itu, manajer senior memilih ukuran-ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan. Ukuran-ukuran ini dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan penting masa kini dan masa depan. Jika ukuran-ukuran ini membaik, berarti perusahaan telah mengimplementasikan strategi keberhasilan tergantung kepada kekuatan setiap perusahaan. Baiklah, saya Ramona Saputri Melinia akan menjelaskan tentang keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Di sini terdapat strategi. Strategi itu harus yang pertama ialah apa yang penting dan apa yang penting itu harus diukur. Lalu, apa yang diukur harus diselesaikan. Lalu, apa yang diselesaikan diberi imbalan seperti orang bekerja, yakni harus diberikan imbalan. Lalu, apa yang diberi imbalan benar-benar penting. Lanjut lagi ke apa yang penting lalu diukur, disitulah yang dimaksudkan strategi. Lalu saya lanjut dengan pertimbangan umum. Pertimbangan umum ialah membandingkan sistem ukuran kinerja dengan panel instrumen pada dashboard, memberikan wawasan penting mengenai bauran dari ukuran keuangan dan non-keuangan yang diperlukan dalam suatu sistem pengendalian manajemen. Suatu ukuran tidak dapat mengendalikan sistem yang kompleks dan terlalu banyak ukuran penting membuat sistem tersebut menjadi terlalu kompleks. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah satu contoh dari sistem ukuran kinerja. Menurut para pendukung pendekatan ini, unit bisnis harus diberikan cita-cita dan diukur dari 4 perspektif berikut ini, yaitu yang pertama keuangan, kedua pelanggan, ketiga bisnis internal, dan inovasi dan pembelajaran. Sistem penilaian kinerja atau pertimbangan tambahan yaitu suatu sistem penilaian kinerja berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari pihak pemangku kepentingan atau stakeholders yang berbeda dari organisasi perusahaan dengan menciptakan campuran-campuran dari ukuran strategis, ukuran hasil dan pemicu, ukuran keuangan dan non-keuangan, serta ukuran internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu ukuran hasil dan pemicu. Ukuran hasil mengindikasikan hasil dari suatu strategi, misalnya meningkatnya pendapatan. Ukuran ini biasanya merupakan indikator yang terlambat yang memberitahu manajemen mengenai apa yang telah terjadi. Selanjutnya yaitu ukuran keuangan dan non-keuangan. Organisasi telah mengembangkan sistem yang sangat canggih untuk mengukur kinerja keuangan. Sayangnya, seperti banyak yang ditemukan oleh perusahaan Amerika Serikat selama tahun 1980-an, banyak industri yang dipicu oleh perubahan dalam bidang non-keuangan seperti kualitas dan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Ukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus mencapai keseimbangan antara ukuran-ukuran eksternal seperti kepuasan pelanggan dengan ukuran-ukuran dari proses bisnis internal seperti hasil produksi. Selanjutnya yaitu pengukuran memicu perubahan. Aspek yang paling penting dari sistem pengukuran kinerja adalah kemampuannya untuk mengukur hasil dan pemicu sedemikian rupa sehingga menyebabkan organisasi bertindak sesuai dengan strateginya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor kunci keberhasilan dan variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal. Faktor kunci keberhasilan, variabel kunci yang berfokus pada pelanggan itu ada 7. Pertama adalah pemesanan, karena pemesanan mendahului pendapatan, penjualan, maka pesanan merupakan
indikator yang lebih baik dibandingkan dengan pendapatan penjualan itu sendiri. Yang kedua, itu pada pesanan tertunda, yang dimana sebagai suatu indikasi mengenai ketidakseimbangan antara penjualan atau produksi, pesanan tertunda dapat menandakan ketidakpuasan pelanggan. Yang ketiga, itu ada pangsa pasar, yang dimana yang keempat, itu merupakan pesanan dari pelanggan kunci. Yang kelima itu kepuasan pelanggan. Yang keenam tentang retensi pelanggan. Yang ketujuh mengenai loyalitas pelanggan. Variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal itu ada 5. Yang pertama, utilitas kapasitas, yang dimana tingkat utilitas kapasitas adalah sangat penting dalam bisnis, yang dimana biaya tetap adalah tinggi, misalnya pada produsen kertas, biaya aluminium. Yang kedua itu ada pengiriman tepat waktu. Yang ketiga itu perputaran persediaan. Yang keempat itu kualitas. Yang kelima waktu siklus, yang dimana persamaan ini untuk waktu siklus adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan persediaan. Rumus waktu siklus itu adalah waktu siklus sama dengan waktu pemrosesan ditambah waktu penyimpanan ditambah waktu pemindahan ditambah waktu inspeksi. Yang selanjutnya ada implementasi sistem pengukuran kinerja. Implementasi dari suatu sistem pengukuran kinerja melibatkan 4 langkah umum. Yang pertama, mendefinisikan strategi. Yang kedua, mendefinisikan ukuran-ukuran dari strategi. Mengintegrasikan ukur-ukuran ke dalam sistem manajemen. Yang selanjutnya, meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Mendefinisikan ukuran dari strategi. Langkah berikut adalah untuk mengembangkan ukuran-ukuran guna mendukung strategi yang telah dinyatakan. Organisasi tersebut harus fokus pada sedikit ukuran-ukuran penting pada titik ini, atau manajemen akan dibanjiri dengan ukuran. Demikian pula ada penting bahwa masing-masing ukuran individual dapat dikaitkan satu sama lain dalam hubungan sebab akibat. Yang selanjutnya ada mengintegrasi ukuran ke dalam sistem manajemen. Scorecard haruslah diintegrasi baik dengan ukuran formal maupun informal dari organisasi. Budaya serta praktik sumber daya manusia, misalnya saja efektivitas scorecard akan dikompromikan jika kompensasi manajemen didasarkan hanya pada kinerja keuangan. Meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Ketika scorecard dijalankan, scorecard tersebut harus ditinjau secara konsisten dan terus-menerus oleh manajemen senior. Organisasi tersebut sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, bagaimana kondisi organisasi menurut ukuran hasil. Kedua, ada bagaimana kondisi organisasi menurut ukuran pemicu. Ketiga, ada bagaimana strategi organisasi berubah sejak tinjauan terakhir. Dan yang terakhir, bagaimana ukuran scorecard berubah. Lalu ada aspek yang paling penting dari tinjauan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan kepada manajemen mengenai apakah strategi tersebut telah dilaksanakan dengan benar. Yang kedua, ada menunjukkan bahwa manajemen serius mengenai pentingnya ukuran-ukuran ini. Yang ketiga, menjaga agar ukuran tersebut sejajar dengan strategi yang selalu. Dan keempat, memperbaiki ukuran. Kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. Korelasi yang buruk antara ukuran non keuangan dengan hasilnya. Sederhananya, tidak ada jaminan bahwa profitabilitas masa depan akan mengikuti pencapaian target di bidang non keuangan manapun. Ini merupakan masalah yang serius karena ada asumsi yang melekat bahwa profitabilitas masa depan mengikuti pencapaian ukuran individual. Ukuran yang berada lebih cepat diungkapkan daripada dikerjakan. Hasil keuangan, seperti yang dibahas sebelumnya, tidak hanya manajer senior terlatih dan terbiasa dengan ukuran keuangan, tetapi mereka juga sering merasakan tekanan berkaitan dengan kinerja keuangan dari perusahaan mereka. Pemegang saham adalah orang-orang yang vokal, dan dewan direksi seringkali memberikan tekanan atas nama mereka. Ukuran-ukuran tidak dipengaruhi. Banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbaharui ukuran-ukuran tersebut agar selaras dengan perubahan dalam strategis. Akibatnya,
Perusahaan terus menggunakan ukuran-ukuran yang didasarkan pada Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai terlalu banyak pengukuran. Nah, berapa banyak ukuran penting yang dapat diikuti oleh seorang manajer pada waktu yang sama tanpa kehilangan fokus? Nah, jawabannya ini adalah kecuali lebih dari 1 dan kurang dari 50. Nah, jika jumlahnya terlalu sedikit, maka manajer ini akan mengabaikan ukuran-ukuran yang penting untuk memantau pelaksanaan strategi. Nah, jika ada terlalu banyak ukuran, maka manajer ini dia berisiko kehilangan fokus karena mencoba untuk melakukan banyak hal pada waktu yang sama. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kesulitan dalam menetapkan trade off. Nah, beberapa perusahaan itu dia menggabungkan ukuran keuangan dan non keuangan dalam satu laporan dan memberikan bobot pada masing-masing ukuran tersebut. Tetapi, nah kebanyakan scorecard ini dia tidak memberikan bobot yang eksplisit kepada masing-masing ukuran ini. Tanpa pembobotan semacam itu adalah dia untuk menentukan pertukaran antara ukuran keuangan dan non keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Azizul Larinata akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, dan saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni mengenai jenis ukuran, kualitas dari ukuran, dan lain sebagainya. Baiklah, yang pertama jenis ukuran. StudiLink dan Seismid menemukan bahwa 76% dari perusahaan responden memasukkan ukuran-ukuran keuangan, operasi serta kepuasan pelanggan dalam tinjauan manajemen reguler, tetapi hanya 33% yang memasukkan ukuran-ukuran inovasi serta perubahan ukuran dalam tinjauan manajemen reguler. Selanjutnya, kualitas dari ukuran. Perlu kita ketahui, ukuran-ukuran kinerja keuangan merupakan satu-satunya ukuran yang dianggap berkualitas tinggi, karena ini dikaitkan dengan kompensasi. Kebanyakan perusahaan responden memiliki ukuran-ukuran operasi dan kepuasan pelanggan. Sayangnya, seringkali terdapat perbedaan besar antar nilai yang dilihat dari ukuran-ukuran ini dengan kualitas informasi dari informasi yang telah dihasilkan. Selanjutnya, hubungan ukuran dengan kompensasi. Kebanyakan sistem manajemen mengaitkan ukuran keuangan dengan kompensasi karena kebanyakan dari perusahaan menggunakan kepuasan pelanggan dan selebihnya menggunakan ukuran-ukuran inovasi dan perubahan untuk memicu keputusan kompensasi. Pengendalian interaktif. Perlu kita ketahui, peran utama dari pengendalian manajemen adalah membantu pelaksanaan strategi, karena strategi yang terpilih mendefinisikan faktor kunci keberhasilan yang menjadikan titik pusat dari desain dan operasi sistem pengendalian, dan hal ini akhirnya adalah implementasi strategi tersebut berhasil. Selanjutnya, karakteristik dari pengendalian interaktif. Pengendalian interaktif ini memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya ialah yang pertama, kelompok informasi. Pengendalian manajemen mengenai ketidakpastian strategis yang dihadapi oleh bisnis tersebut menjadi titik pusat. Yang kedua, eksekutif senior menerima informasi semacam itu dengan serius. Yang ketiga, manajer pada semua tingkatan organisasi tersebut memfokuskan perhatiannya pada informasi yang dihasilkan oleh sistem itu. Yang keempat, atasan, bawahan, dan rekan sekerja bertemu untuk menginterpretasikan dan membahas implikasi dan informasi untuk inisiatif strategi masa depan. Dan yang terakhir, rapat dilaksanakan dalam bentuk debat serta tantangan terhadap data dan asumsi yang mendasari serta tindakan yang sesuai. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai karakteristik dari pengendalian interaktif. Dan apabila terdapat salah dan kurang dari penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.